Dengan sangat percaya diri, wanita ini menggunakan sihirnya. Namun ternyata hasilnya tidak sesuai harapan. Penyihir ini pun malu sendiri, bahkan sampai membuat si kerudung merah kehilangan sepatunya. Namun saat si kerudung merah mencari sepatunya, ia malah bertemu dengan seorang wanita yang sudah mengambil sepatunya itu. Namun si kerudung merah tetap memintanya dengan baik-baik. Tapi si kerudung merah merasakan ada hal yang aneh dengan wanita yang ia temui. Wanita ini pun memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Cinderella. Cinderella pun menceritakan kalau dirinya diperlakukan dengan buruk di kerajaan ini, bahkan oleh keluarganya. Cinderella yang merupakan hanya seorang anak tiri dalam keluarganya selalu dijadikan seperti babu oleh ibu dan saudara tirinya. Bahkan hewan peliharaan kesayangannya juga jadi imbasnya. Si kerudung merah pun mulai kasihan dengan Cinderella, apalagi setelah melihat kakinya penuh luka. Namun penyihir tadi malah muncul lagi, dan ia ingin mencoba merubah penampilan Cinderella agar bisa pergi ke pesta dansa kerajaan yang diadakan malam ini. Wanita yang lusuh seketika berubah menjadi sangat cantik. Kini Cinderella yang awalnya dikucilkan di kerajaan ini terlihat semakin percaya diri karena sudah dirubah menjadi cantik. Si kerudung merah juga minta dirubah menjadi cantik agar bisa menemani Cinderella ke pesta dansa. Namun ada satu hal yang kurang. Mereka ternyata tidak punya sepatu, sehingga muncullah penyihir lainnya. Penyihir putih bernama Stella ini membuatkan mereka sepatu kaca yang sangat cantik untuk mereka gunakan ke pesta dansa. Penyihir satunya lagi pun tak mau kalah. Ia mengambil sebuah labu dan beberapa tikus, lalu merubah tikus menjadi seorang pengawal yang siap mengantar Cinderella ke pesta dansa. Tak hanya itu, mereka juga dibuatkan kereta dari labu, sehingga mereka tidak perlu jalan kaki ke pesta dansa. Namun dalam perjalanan mereka mendapati masalah. Kereta mereka tak sengaja menabrak seseorang yang sedang melintasi hutan. Setelah diperiksa, ternyata mereka menabrak penata rambut kerajaan, dan orang ini sudah meninggal dunia. Orang yang tak sengaja mereka tabrak malah mereka sembunyikan. Mereka tak bisa lama-lama sebab pesta dansa di istana raja sudah akan segera dimulai. Terlihat Cinderella bersama si kerudung merah sangat yakin dengan kecantikan mereka, dan mereka akhirnya bisa masuk ke dalam istana raja. Cinderella awalnya merasa takut karena di istana ini juga ada kakak tirinya. Namun si merah meyakinkan Cinderella tidak akan ketahuan sebab penampilannya sudah sangat berbeda. Sang raja bersama pangeran pun sudah tiba, dan pangeran pun harus segera memilih seorang wanita yang ia ingin jadikan sebagai istrinya. Terlihat para wanita yang hadir di sini sangat berharap menjadi pilihan pangeran. Pilihan pangeran pun akhirnya jatuh kepada Cinderella. Namun baru saja sebentar mereka berdansa, pengawal kerajaan tiba-tiba datang dan mengatakan kalau ada masalah besar. Mereka menemukan penata rias kerajaan sudah tak bernyawa di tengah hutan. Pangeran tertuduh sebagai penyebab hilangnya nyawa salah seorang penata rias di kerajaan ini. Sebab satu-satunya orang yang punya masalah pribadi dengan penata rias itu adalah dirinya. Cinderella dan si merah sempat sangat panik karena merekalah yang menemukan tubuh penata rias di hutan dan tak sengaja menabraknya. Namun ternyata bukan mereka yang menyebabkan penata rias wafat. Yang mereka temukan di hutan adalah tubuh penata rias yang sudah tak bernyawa. Awalnya semua pengunjung kerajaan malam inilah yang dicurigai sebagai pelaku, sebab penata rambut itu banyak sekali merias para wanita yang ingin tampil cantik malam ini. Namun setelah mendengar pengakuan sang raja kalau ia sempat berseteru dengan penata rias, maka dirinya lah yang diduga sebagai pelaku walaupun tidak ada bukti yang pasti. Namun secara mengejutkan datang seorang wanita lusuh yang memberikan pengakuan kalau ia melihat pangeran sedang berada di bukit sore tadi, sehingga bisa disimpulkan bahwa bukan pangeran pelakunya, sebab waktu diduga meninggalnya penata rias itu adalah sore hari. Maka pangeran pun dibebaskan dan pelakunya masih menjadi misteri. Cinderella harus cepat pergi dari istana karena sebentar lagi jam 12 malam dan sihir yang membuatnya cantik akan segera hilang. Pangeran yang sudah terlanjur suka dengan dirinya terus mengejar. Cinderella sempat terjatuh namun sepatu kacanya terlepas. Namun ia harus cepat pergi sebelum sihirnya menghilang. Untung saja mereka masih sempat menjauhi kerajaan sebelum sihirnya hilang, dan mereka kembali ke wujud yang sebelumnya. Pengawal dan kereta mereka juga kembali menjadi seekor tikus dan labu. Pangeran pun menyimpan sepatu kaca milik Cinderella. Semalaman ia tak bisa tidur memikirkan siapa sebenarnya pemilik sepatu ini. Saat sudah pulang, si merah tidak bisa tidur karena masih ada kasus yang belum terpecahkan di wilayah kerajaan ini. Meninggalnya salah seorang penata rias kerajaan masih misterius, sehingga ia ingin mencoba mencari petunjuk ke rumah penata rias itu. Setelah menemukan beberapa petunjuk dan keanehan di rumah ini, si merah pun mencoba mengingat kembali semua kejadian yang sudah ia lewati, dan sepertinya ia sudah tahu siapa pelaku penyebab wafatnya penata
penata rias itu, pangeran sedang mencari pemilik sepatu kaca yang tertinggal di istananya. Sepatu itu milik seorang wanita yang ia sukai. Cinderella pun mencoba memakainya, dan ternyata sepatu itu sangat pas dengan dirinya. Namun pangeran malah memerintahkan pegawainya untuk menangkap Cinderella. Lah kok begitu ya? Ternyata pemilik sepatu kaca itu diyakini adalah seorang yang menjadi penyebab wafatnya salah seorang penata rias kerajaan. Awalnya Cinderella tak mau mengaku, namun ternyata si Merah sudah mengumpulkan bukti-buktinya. Telah ditemukan pecahan sepatu kaca di rumah korban, dan ternyata Cinderella memang sempat ke rumah penata rias itu. Namun karena penata rias kerajaan itu ingin berbuat tidak-tidak dengan dirinya, Cinderella pun membela diri dan menggunakan sepatu kaca miliknya untuk menyerang penata rias kerajaan. Karena sepatu kaca itu adalah sepatu sihir dan hanya pas dengan pemiliknya, maka Cinderella pun tak dapat lagi mengelak. Dan akhirnya ia mengakui semua perbuatannya. Bukannya dinikahi oleh pangeran, ia malah jadi tahanan kerajaan.